Baik, anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Malam, Pak. Oke, sebelumnya Bapak mohon maaf ya karena kita baru bisa mengadakan pembelajaran malam ini ya. Karena Bapak sibuk sekali dengan rapat mengenai persiapan untuk ini pembelajaran offline untuk semester depannya. Semoga teman kita semua bakal ketemu nih di pembelajaran semester depan secara tatap muka nih. Mungkin udah rindu ya dengan teman-teman yang lainnya di sekolah ya. Amin, Pak. Ya, Pak, Oke. rindu. Oke, Kak Is. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya, teman-teman. Maksudnya ya, silakan Kak Is Natasha sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, terima kasih. Izinkan saya untuk memimpin doa kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Saya persilakan. Doa selesai. Dapat. Baik, terima kasih kepada Kois yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak akan terlebih dahulu mengecek kehadiran dari kalian semua ya. Oke, yang pertama, jika Bapak panggil namanya, bisa menjawab hadir atau menggunakan fitur raise hand ya di bawah. Oke, mungkin dari Agnes Adelisna. Hadir, Pak. Kois Natasha. Hadir, Pak. Ragil. Hadir, Pak. Mawadatul. Baik. Sita. Oke. Mungkin Sita masih bantu mamanya ya masak ya. Oke, Sinta. Hadir, Pak. Baik. Jadi pada hari ini kita ada 6 orang ya yang hadir pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman kalian semua semangat untuk belajar pada hari ini meskipun kita masih melalui platform Zoom ya. Semoga semester depan kita sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka walaupun terbatas ya. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran kimia pada materi hukum dasar kimia. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai persamaan kimia ya. Jadi pada minggu ini kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu hukum-hukum dasar kimia. Nah, sebelum kita lanjut nih, Bapak mau nanya dulu kepada teman-teman nih. Ada yang pernah masak pakai kayu bakar tidak di rumahnya? Kenapa? Pernah, Pak, tapi bukan di rumah. Di mana tuh Kois? Pakai kayu bakar waktu kemah, Pak. Oke, waktu kemah ya. Itu kalau kalian mau menggunakan kayu bakar, kayu bakar itu akan menjadi apa kira-kira kayu bakarnya? Arang, Pak. Arang, betul. Tiga. Oke. Menurut kalian jika kita misalnya memasak sesuatu menggunakan kayu bakar nih ya, kayu bakarnya sekilo. Dan kayu bakar ini ketika kita bakar, dia menjadi abu ya, atau arang. Nah, kira-kira apakah masanya akan tetap nih? Dia masanya tetap sekilo atau akan berubah? Bagaimana menurut dari kalian? Kalau izin ya Pak, kalau saya mikirnya enggak Pak. Kenapa tidak? Karena gimana ya, soalnya kan itu kan tadi kan kayu kan. Kalau dibakar otomatis fisiknya enggak lagi kayu, jadi abu. Abu itu kan otomatis Ya. ringan. Masa ya? Baik, teman-teman. Kak Mawadatul tadi bilang dia akan berbeda. Mungkin dari yang lainnya, dari Kois, Ragil, Sinta? Setuju, Pak, dengan Mawadatul. Berbeda. Berbeda ya. Kalau dari Kois, bagaimana nih Kois? Ya, Ragil, bagaimana? Saya sama dengan Mawadatul, Pak. Kalau dibakar itu kan mungkin dia jadi abu Pak itu. Jadi masanya itu makin ringan karena kan mungkin di dalam kayu itu kan ada air kan ada dan lain-lain gitu yang mempengaruhi masanya gitu. Ketika dia dibakar kan pasti menguap gitu Pak. Mungkin itu yang menyebabkan berbeda masanya. Oke, kalian rata-rata menjawab berbeda ya. Mungkin
teman-temannya masih berpendapat bahwa apa yang kita bakar itu akan berbeda. Nah, mungkin Bapak akan menguatkan kalian sekali lagi dengan sebuah gambar nih. Nah, di sini ada gambar yaitu kertas yang dibakar. Nah, kira-kira kalau kertas yang dibakar ini akan menjadi apa? Hasil akhir pembakarannya. Abu, Pak. Abu. Abu. Apakah kalian masih berpendapat bahwa kertas yang dibakar ini akan berbeda masanya dengan kertas sebelum dibakar? Mungkin Mungkin. Jadi mungkin Ragil masih sama, ini ya. mungkin Bagaimana Ragil? Mungkin sama atau mungkin itu? Salah satu dong mungkin Ragil. mungkin itu, Pak. Sama masanya. Karena kan kalau kertas itu kan tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu terkontaminasi dengan yang lain gitu. Kalau pohon ataupun kayu itu kan mungkin saja itu kena air gitu dan lain sebagainya. Kalau kertas kan dia sudah kering gitu. Baik, bagus sekali Ragil. Jadi Ragil menjawab dia tergantung dengan kondisinya dan Ragil ya, dengan campurannya Ragil. Baik teman, baik kalian teman anak-anak semua. Jadi inilah yang akan kita jawab pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu hukum-hukum dasar kimia. Yang dimana pembelajaran kita pada hukum-hukum dasar kimia ini akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Nah di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang dua hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum kekekalan massa dan hukum pros. Nah, apa sih itu hukum kekekalan massa? Akan kita Bapak jelaskan pada pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan pada kalian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini dengan kompetensi dasar kita adalah bagaimana kita dapat menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif seperti persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan sebuah perhitungan kimia. Yang dimana kalian semua diharapkan nantinya mampu akan mengidentifikasi berlakunya hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya, yang berdasarkan data-data yang saya berikan, kemudian dapat merumuskan bunyi hukum kekekalan massa, hingga nanti kalian akan mempelajari bagaimana hukum Gay-Lussac, hukum Dalton, dan hukum Avogadro yang sangat terkenal ataupun sebagai dasar dari perhitungan-perhitungan kimia ke depannya. Nah, Bapak harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan santai tetapi serius agar kalian dapat menerima materi dengan baik ya, teman. Karena untuk materi dasar kimia ini nanti kalian akan gunakan hingga ke perguruan tinggi. Mungkin kalau teman-teman nanti di perguruan tingginya ada yang masuk ke kimia atau pendidikan kimia, nah teman-teman masih ketemu dengan pelajar kimia ini masih menggunakan nih untuk perhitungan kimianya ataupun hukum-hukum dasar kimia ini. Nah, anak-anak yang saya ingin Bapak banggakan, nah apakah kalian sudah paham mengenai persamaan dari kimia? Sedikit, Pak. Oke, Bapak harapkan kalian itu ya bisa diulangi lagi ya untuk pembelajaran persamaan kimia karena itu memang menjadi dasar dalam materi-materi kimia ke depannya. Baik, sebentar ya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini itu akan banyak bermanfaat dari kehidupan kita karena hukum-hukum dasar kimia ini banyak sekali kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya nih, kalian itu nanti akan ada masalah lingkungan ataupun masalah-masalah lain, itu akan berhubungan dengan hukum-hukum dasar kimia dan kalian dapat menyelesaikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian pertanyaan nih. Mungkin kita akan sedikit berdiskusi saja ya dalam materi pertemuan kita pada hari ini. Nah, mungkin kalau menurut dari kalian ini, sebelum Bapak jelaskan mengenai hukum kekekalan massa dan hukum pros ini, kalau tadi kan sudah dibilang nih sama teman-teman, kalau massa dari kertas ataupun kayu yang kita bakar tuh akan berkurang. Nah, dalam pembakaran ini apakah ada zat lain menurut kalian yang mengikuti dalam pembakaran ini? Gimana menurut kalian? Bagaimana Ragil? Apakah ada zat lain yang mengikuti dalam pembakaran? Mungkin gas itu, Pak, gas oksigen mungkin terkait dengan pembakaran. Oke, yang benar ya, karena semua pembakaran pasti memerlukan yang namanya gas oksigen.
Nah, sebelum itu Bapak juga mengenaikan kalian, apakah kalian sudah pernah membaca sebelumnya mengenai perbandingan massa hidrogen dan oksigen gitu di dalam hasil eksperimen PROS? Apakah Anda sudah tahu nih bagaimana perbandingan massa hidrogen dan oksigen di eksperimen PROS? Saya belum sampai situ, Pak. Oke, mungkin belum ada yang itu ya, belum mempelajari Belum, uh, Pak. oksigen. Baik, Bapak akan memperhatikan gambar ini terlebih dahulu yang akan kita identifikasi bersama-sama. Gambar ini merupakan tabel dari percobaan dari PROS, yang dimana PROS ini ada hidrogen dan oksigen. Nah, dapat kalian ketahui bersama, di sini hidrogen dia menghasilkan sebanyak 1 gram dengan oksigennya 8 gram yang membentuk massa air itu sebanyak 9 gram. Nah, hidrogen itu sebanyak 2 gram dan oksigennya 8 gram, dia membentuk massa airnya itu 9 gram dan sisa hidrogennya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, dari tabel ini, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai hukum dari PROS ini melalui percobaannya? Silahkan, mungkin dari kalian, dari Ragil, dari Mawadatul, atau Kois, atau Sinta. Kalian bisa melihat di tabel ini ada 1 gram, 8 gram, dia menjadi 9 gram, 2 gram, 8 gram, dia menjadi 9 gram dengan sisanya 1 gram. Artinya dalam percobaan itu pasti akan selalu tetap apa yang kita reaksikan. Contohnya tadi adalah kalau kita mereaksikan sebuah kertas atau sebuah kayu ya, jika kita mereaksikan kayunya 1 kilogram, maka akan membentuk arang ataupun abu itu tetap 1 kilogram. Begitu juga apa yang kita reaksikan itu akan menghasilkan sama. Ataupun kalau ada hal-hal lain atau zat-zat lain yang masuk ke dalam reaksi tersebut, dia juga akan dihitung sebagai sisa dari reaksi yang dilaksanakan tersebut. Nah, mungkin itu tadi sedikit kita ya membahas mengenai pertanyaan Bapak di awal tadi untuk mereaksikan dalam sebuah reaksi apakah itu. Baik, anak-anak semua, mungkin kalian dapat membuka LKPD yang sudah diberikan karena di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan ataupun kalian diskusikan. Nah, mungkin sebelum itu Bapak akan bagi kelompok kalian terlebih dahulu menjadi 2 kelompok ya. Yang satunya akan membahas mengenai hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dan yang satunya akan membahas tentang hukum PROS ya. Oke, untuk kelompok 1 nanti mungkin boleh ya dari Ragil, Sita dengan Mawadatul. Untuk kelompok 2-nya mungkin boleh Kois, Agnes, dan Sinta Dewi. Nah, mungkin boleh Bapak bantu presentasikan ya untuk LKPD-nya. Baik, ini LKPD-nya untuk kelompok 1, Ragil, Sita, dan Mawadatul, silakan dapat mendiskusikan mengenai hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier. Di sini ada sebuah data percobaan. Kalian harus mendiskusikan 3 pertanyaan ini ya. Zat yang menjadi reaksi itu apa dan hasil reaksinya sehingga nanti kalian dapat menyimpulkan itu hukum Lavoisier. Dan kelompok 2-nya itu membahas tentang hukum perbandingan tetap atau hukum PROS dengan sebuah tabel ini. Nanti kalian menjawab 2 pertanyaan ini, perbandingan massa hidrogen dan oksigen, dan hukum PROS, seperti itu. Nah, sebelum kalian mendiskusikan, Bapak ingin terlebih dahulu mengatakan bahwa dalam kalian membuat ataupun menganalisis LKPD ini, silahkan kalian memperhatikan rumusan hukum kekekalan dari masing-masing ya, seperti hukum kekekalan massa yang berbunyi itu dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu adalah sama. Ingat di sini ada yang namanya sistem tertutup. Lalu untuk yang hukum perbandingan tetap, yang dimana perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Mungkin Bapak berikan waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikan ini, sehingga nanti kita akan membahasnya pada pukul 20:40. Silahkan ya.
Izin Pak, bisa dipresentasikan kembali Kak Pak yang tabel tadi. Yang kelompok 2. Oke, mungkin Bapak kirimkan di ini ya, uh, di kolom chat, bisa kalian buka LKPD-nya masing-masing karena Bapak sudah bagikan di situ. Oke Pak, makasih. Silakan kalian analisis bersama kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kelompok 1 tadi hukum bekalan massa dan kelompok 2-nya itu adalah hukum perbandingan tetap atau hukum pros. Oke, mungkin buat kalian yang kesusahan buat mengakses LKPD-nya, Bapak sudah presentingkan ya. Kalian dapat membacanya. Waktunya tinggal 10 menit ya. Silakan kalian gunakan yang maksimal untuk diskusinya. Yang kelompok 1 tadi mengenai hukum kekalahan massa, dan kelompok 2 itu mengenai hukum perbandingan tetap. Silakan.
Baik, waktu kalian tinggal 3 menit lagi. Silakan digunakan sebaik-baiknya untuk mendiskusikan mengenai hukum berkelan massa dan hukum perbankan tetap ini di LKPD kalian ya. Baik, waktu kalian buat diskusi menjawab pertanyaan sudah selesai. Silakan kelompok berapa terlebih dahulu yang ingin menjawab pertanyaan di LKPD. Silakan. Izin Pak. Ya, silakan dari kelompok 2 ya, Kois. Iya Pak, saya ingin mencoba menjawab Pak. Ya, silakan. Bisa dipresentasikan Pak, lupa sama soalnya. Oke, baik. Silakan Kois, sudah nampak mungkin LKPD-nya di layar. Udah Pak. Ya, Untuk silakan. kelompok 2 itu kan hukum perbandingan tetap Pak. Nah, yang pertama itu apakah perbandingan massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi pada percobaan 1/4 merupakan perbandingan yang tetap? Menurut saya yang termasuk hukum perbandingan tetap itu percobaan 1 dan 2 Pak. Karena untuk hukum perbandingan tetap itu pembandingannya 8/1. Nah, jadi untuk percobaan 1 dan 2 itu kan 8/1 gitu Pak. Nah, kemudian untuk yang kedua, apakah hukum Poisson berlaku pada reaksi percobaan tersebut? Menurut saya berlaku Pak. Karena hukum Poisson ini adalah perbandingan massa unsur gitu. Nah, sedangkan pada hukum perbandingan tetap ini menggunakan perbandingan massa unsur. Mungkin ada tambahan Pak dari rekan kelompok saya, Agnes mungkin. Ya, silakan. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 2. Bagaimana? Apakah ada tambahan dari Agnes? Saya rasa cukup penjelasan dari Kois. Baik, terima kasih dari kelompok 2 ya yang sudah menjawab tadi dari mungkin Kois bisa mengulangi sekali lagi Kois untuk jawaban nomor 2 di yang hukum perkembangan tetap tadi. Silakan Kois. Yang nomor 2 Kak Pak. Ya. Yang nomor 2 kan apakah hukum Poisson berlaku pada reaksi percobaan tersebut? Menurut saya berlaku Pak.
Karena Mungkin yang saya tahu itu yang saya baca yang menjadi pernyataan hukum pos itu adalah perbandingan massa unsur tersebut, Pak. oke. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Silahkan mungkin dari kelompok 1. Silahkan bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Silahkan. Oke, baik ya Pak. Mungkin saya mewakili teman-teman dari kelompok 1. Ya, silakan Ragil. Untuk yang pertama, zat apakah yang menjadi bereaksi? Nah, yang menjadi bereaksi itu adalah hidrogen dan oksigen, Pak. Kemudian hasil reaksinya adalah H2O. Kemudian nomor 2, bandingkan massa total zat bereaksi dengan massa total zat hasil reaksi. Nah, berdasarkan tabel yang disampaikan, yang ditulis, itu ketika dia bermassa 1 untuk hidrogen, kemudian oksigennya bermassa 8, maka akan menghasilkan massa hasil reaksinya itu 9. Nah, jadi ini ketika dia hidrogennya bermassa 2, kemudian oksigennya bermassa 16, maka akan menghasilkan 18 gram gitu, Pak. Jadi ini menunjukkan adanya kekekalan massa gitu, sesuai dengan itu hukum Lavoisier. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, apakah hukum Lavoisier berlaku? Nah, jawabannya berlaku, Pak, karena tadi itu ketika dia bermassa 1, kemudian untuk hidrogen, kemudian oksigen yang bermassa 8, maka massa yang terbentuk adalah 9. Begitu juga ketika hidrogennya bermassa 2, oksigennya bermassa 16, maka akan terbentuk 18 gram. Jadi tabel yang diberikan atau percobaan yang dilakukan itu sesuai dengan hukum Lavoisier, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan di LKPD kita. Mungkin kawan-kawan dapat menambahkan jawaban dari kelompok lain sebelum sesudah ini untuk di LKPD-nya. Baiklah, ada anak yang Bapak banggakan. Baiklah, mungkin sebelumnya Bapak akan menambahkan terlebih dahulu ya untuk materi atau penguatan materi kita pada malam hari ini mengenai hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap atau hukum Lavoisier dan hukum Pros ini. Nah, sebelum itu Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai hukum Lavoisier ini dan mungkin Bapak akan sedikit menyinggung mengenai jawaban dari kalian di LKPD yang telah kalian jawab. Nah, untuk hukum Lavoisier ini itu atau hukum kekekalan massa ya, itu ditemukan tentunya pastinya oleh Lavoisier sesuai dengan namanya. Itu dia melakukan penelitian terhadap suatu proses pembakaran beberapa zat yang dimana dalam percobaan dia ini Lavoisier ini menggunakan sebuah logam raksa. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu nggak logam raksa ini bentuknya padat, cair, atau gas? Cair mungkin, Pak. Bagus sekali lagi, benar. Bentuknya logam raksa ini adalah cair. Nah, sehingga dia ini menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Mungkin dari lagi apakah tahu rumus unsur dari logam raksa? Lupa, Pak. Oke, mungkin nanti dapat ini ya dipelajari kembali mengenai hal ini. Jadi teman rumus dari raksa ini adalah Hg yang dia berbentuk liquid yang si Lavoisier ini dia mereaksikannya dengan oksigen. Dia menghasilkan 2 HgO yang berbentuk solid atau lebih dikenal dengan merkuri oksida. Nah, selain percobaan tersebut juga si Lavoisier ini dia juga itu melakukan percobaan sebaliknya dengan memanaskan merkuri oksida. Jadi dia melakukan percobaan secara bolak-balik ya teman-teman. Jadi dia mereaksikan Hg dan O, lalu dia menguraikan kembali nih si 2 HgO ini menjadi bentuk awalnya itu raksa dan oksigen. Nah, gimana hasilnya? Hasilnya maka dia ini ternyata dia tuh mengetahui gitu bahwa massa oksigen yang diperlukan pada proses pemanasan logam merkuri sama dengan massa oksigen yang dihasilkan dari pemanasan merkuri oksida. Dari hasil percobaan dia itu, maka dia dapat membuat sebuah hukum yang dinamakan hukum kekekalan massa. Nah, hukum ini tentunya harus kalian ingat-ingat sekali, bunyi hukum kekekalan massa ini, dia berbunyi dalam massa total, zat-zat sebelum reaksi, atau tadi Hg yang dia reaksikan Hg, raksa ini, dan O ini, itu sama dengan
massa total zat-zat sesudah reaksinya. Contoh lain, jika kalian ini seperti tadi, kalian di LKPD itu 2H2 dengan O, itu menghasilkan 2H2O. Dengan percobaan pertama kan dia H2 ini sebanyak 1 gram ya, dan O2-nya ini 8 gram. Nah, yang menghasilkan massa H2O-nya itu ada 9 gram. Nah, saat nanti teman-teman juga mereaksikan H2O ini dengan dilakukan pemanasan, dia maka juga akan menghasilkan gas H2-nya itu sebanyak 1 gram dan juga O2 itu sebanyak 8 gram. Jadi, massa sesudah reaksi dan massa sebelum reaksi ini akan sama di dalam sistem tertutup. Ingat teman-teman, ini ada bunyi yang namanya dalam sistem tertutup. Nah, untuk jawaban dari kelompok 1 tadi mengenai pertanyaan yang pertama, zat apa yang menjadi bereaksi? Yap, benar sekali jawaban dari Ragil tadi 100. Bahwa zat yang menjadi bereaksi di sini adalah H2 atau hidrogen dan gas O2 yaitu gas oksigen. Dengan menghasilkan reaksinya adalah 2H2O atau air. Nah, di sini juga kenapa kalian penting untuk pemahaman persamaan reaksinya? Karena di dalam kalian untuk mengidentifikasi dalam sebuah reaksi, baik itu dalam hukum Lavoisier atau hukum Prost, atau nanti kalian akan bertemu dengan hukum Gay-Lussac, hukum Dalton, maka kalian harus jeli melihat bagaimana persamaan reaksi dari setiap yang direaksikan oleh data ataupun tabel yang diberikan kepada kalian. Nah, untuk perbandingannya tentunya tetap ya teman-teman atau kawan-kawan semua, karena memang zat setelah reaksi dan sebelum reaksi ini akan sama. Benar kata jawaban lagi tadi, maka perbandingannya itu akan tetap, yang dimana percobaan 1 tadi itu H2-nya 1 gram, O2-nya 8 gram, dia tentu akan menghasilkan 9 gram. Nah, tentu ini itu akan sama dengan apa yang Bapak tanyakan pada awal perbandingan kita tadi mengenai kertas yang dibakar. Jika kertasnya nanti itu 8 gram di awalnya, maka abu yang dihasilkan dari pembakaran juga akan sebanyak 8 gram. Tetapi harus di dalam tempat yang tertutup atau sistem yang tertutup. Nah, beda lagi jika dia di dalam sistem yang terbuka, seperti yang sudah Bapak tanyakan di awal tadi mengenai kayu yang dibakar, tentu dia tidak akan sama beratnya, karena dia sudah terkontaminasi ataupun ada zat lain, baik itu gas, baik itu air, yang ini juga mempengaruhi berat dari sebuah percobaan itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga juga benar dari kelompok 1 bahwa di dalam tabel ini juga sangat berlaku hukum Lavoisier, yang dimana hukum Lavoisier ini itu adalah masa sebelum dan sesudah itu adalah sama. Karena dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3, dia reaksinya itu berjumlah sekian, dan yang terbentuk itu juga masanya berjumlah sekian. Dan berjumlahnya itu sama-sama setelah dan sebelum reaksi. Nah, yang perlu Bapak tekankan di sini, bagaimana kalian harus mengingat setiap dari bunyi hukum-hukum dasar kimia ini. Karena dengan kita mengetahui bunyi hukum dasar kimia ini, maka kita dapat mengerti bagaimana hukum ini berlaku ataupun berjalan di sebuah reaksi atau sebuah kehidupan gitu. Nah, untuk yang kedua ini adalah hukum perbandingan tetap ataupun hukum Prost ya. Nah, sebelum Bapak menyinggung mengenai LKPD yang sudah kalian jawab, Bapak akan terlebih dahulu menguatkan kalian bagaimana mengenai materi tentang hukum Prost ataupun hukum perbandingan tetap ini. Nah, hukum ini itu semua unsur di ini pasti suatu senyawa itu terbentuk dari 2 unsur seperti yang sudah kita kaji, yaitu ada hidrogen dan oksigen sebagai contoh gitu. Nah, H2 ini kan adalah air, yang dimana air ini dibentuk oleh 2 unsur yaitu unsur hidrogen dan oksigen, yang tentunya materinya itu mempunyai massa termasuk hidrogen dan oksigen ini. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana massa unsur hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam air ini, maka seorang ahli kimia dari Prancis yang bernama Prost ini itu mencoba mereaksikan hidrogen dan oksigen untuk membentuk sebuah air. Nah, hasil percobaannya ini membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung dalam air itu memiliki perbandingan tetap yang seperti yang dikatakan Kois tadi. Berapa Kois perbandingan oksigen dan hidrogen tadi? 8:1, Pak. Yap, benar sekali, 8:1. Yang ini merupakan hasil dari percobaan Prost. Maka Prost ini mengemukakan teorinya yang diberikan sebuah nama, yaitu teori perbandingan tetap, yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Nah,
kalian juga dapat mengerjakan beberapa latihan soal di dalam buku kita, buku ajar kita, mengenai latihan soal hukum Lavoisier dan hukum Proust ini. Baik, kita kembali ke LKPD yang telah kalian lakukan. Untuk jawaban kelompok 2 sangat benar sekali bahwa perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen yang berhasil pada perubahan 1, 4 ini bukan perbandingan yang tetap, karena pada tabel ini yang merupakan perbandingan yang tetap sesuai dengan hukum perbandingan atau hukum Proust ini adalah memang percobaan 1 dan percobaan 2. Kalian harus jeli-jeli yang seperti Bapak telah sampaikan tadi, kalian cukup mengingat bunyi dari hukum tersebut. Bagaimana perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa ini tentunya akan tetap dan sama. Nah, dalam itu juga, dalam percobaan kedua ini juga, ataupun ke LKPD yang kedua ini juga, memang berlaku hukum Proust, yang dimana dia menunjukkan bahwa reaksi antara hidrogen dan oksigen yang membentuk air ini, itu memang membuat suatu senyawa ini memiliki perbandingan massa unsur-unsur yang tetap, yang tertentu dan tetap gitu. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai hukum Proust dan hukum Lavoisier. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, mungkin sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mendengarkan kalian menyimpulkan tentang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Mungkin Bapak mau mendengarkan satu orang menyimpulkan hukum kekekalan massa dan satu orang menyimpulkan hukum perbandingan tetap. Silakan. Mungkin dari Ragil, Kois, atau Mawadatul, silakan. Untuk yang hukum kekekalan massa, siapa yang ingin menyimpulkan? Mungkin dari kelompok 1 tadi yang lebih pahamnya. Mungkin dari Ragil. Silakan Ragil untuk menyimpulkan hukum kekekalan massa. Oke, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menyimpulkan berdasarkan bunyi dari hukum kekekalan massa dan perbandingan yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, mungkin untuk hukum kekekalan massa. Jadi dalam satu reaksi itu, massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi itu sama. Nah, itu sesuai dengan hukum kekekalan massa yang menurut Lavoisier. Kemudian hukum perbandingan tetap. Nah, di sini yang difokuskan oleh Proust itu adalah perbandingannya. Jadi senyawa itu memiliki perbandingan yang tetap gitu Pak dari unsur-unsur pembentuknya. Mungkin itu saja Pak kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ragil, sangat super sekali ya kesimpulannya. Mungkin dari hukum perbandingan tetap, Kois Natasha mungkin bisa menyimpulkan. Tadi sudah disampaikan Ragil, Pak. Sama persis. Tadi Ragil hukum kekekalan massa. Kalau Kois, silakan yang hukum perbandingan tetap. Tadi ada Ragil yang pakai perbandingan tetap, kalau tidak salah. Oh ya? Kan, Gil? Lupa Pak, lupa. Oke, baik. Tidak apa-apa. Terima kasih Ragil yang sudah menyimpulkan kedua-duanya. Baik, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, sebelum mengakhiri, untuk lebih pahamnya, silakan kalian mempelajari terlebih dahulu untuk pertemuan kita selanjutnya mengenai hukum-hukum dasar kimia pada hukum Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda, dan ada yang namanya hukum Gay-Lussac, itu mengenai hukum perbandingan volume. Nah, tetapi sebelum itu, kalian juga akan Bapak berikan tugas untuk kalian pelajari di rumah masing-masing. Silakan kalian kumpulkan pada Google Classroom sebagai acuan Bapak bagaimana pemahaman kalian mengenai hukum dari perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa ini. Mungkin Bapak dapat mendiktekan pertanyaannya. Silakan kalian bisa mencatat di buku kalian masing-masing. Tidak banyak-banyak, hanya 5 pertanyaan ya. Baik, nomor 1. Sudah siap ditulis, teman anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik. Nomor 1, berikan contoh dan jelaskan suatu fenomena yang mendasari tercetusnya hukum kekekalan massa oleh Lavoisier.
Baik, itu nomor 1. Nomor 2, pemanasan sempurna 5,6 gram besi dengan 3,2 gram serbuk belerang menghasilkan zat baru FeS. Ada yang tahu apa itu FeS? Rumus senyawa FeS? Besi sulfida mungkin, Pak. Ya? Yes, benar sekali Ragil. Besi sulfida. Good job Ragil. Bapak ulangi nomor 2, pemanasan sempurna 5,6 gram besi dengan 3,2 gram serbuk belerang menghasilkan zat baru yaitu besi 2 sulfida sebanyak 8,8 gram. Tunjukkan bahwa reaksi tersebut memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, 2 soal ini silakan kalian kerjakan untuk hukum Lavoisier-nya. Nah, untuk hukum perbandingan tetapnya, soal nomor 1, senyawa besi sulfida tersusun dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan massa Fe banding S atau besi banding belerang sama dengan 7:4. Apabila 15 gram besi dan 5 gram belerang dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa massa besi sulfida yang dapat terjadi? Oke, itu yang untuk prosnya. Mungkin satu lagi ya. Nomor 2, yang prosnya. Adakah reaksi yang tersisa jika direaksikan 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen? Berapakah perbandingan massa hidrogen banding oksigen? Baik, silakan kalian kerjakan untuk soal tersebut dan kalian dapat kumpulkan pada hari Minggu pukul 23.59 di Google Classroom kalian. Bapak harapkan kalian tidak ada yang terlambat dalam mengumpulkan tugas karena sikap disiplin juga menjadi salah satu penilaiannya. Jadi jangan dekat-dekat dengan deadline nih kalian mengumpulkan ataupun mengerjakan tugasnya. Usahakan setiap tugas itu kalian cicil agar tidak menumpuk. Gitu. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita mengenai hukum-hukum dasar kimia pada hari ini, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Silakan pelajari lebih lanjut dan kita akan masuki pertemuan selanjutnya untuk hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada malam hari ini, mungkin silakan Coach Natasha dapat memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih dan kalian harus tetap jaga kesehatannya di rumah aja. Kalau tidak ada kegiatan di luar, jangan lupa juga selalu pakai masker dan jangan lupa selalu mencuci tangan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga semester depan kita dapat berjumpa melalui pembelajaran tatap muka. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan silakan kalian boleh meninggalkan room Zoom ini. Waalaikumsalam.